Wadidaw, akhirnya muncul juga One Piece chapter 1041 dengan judul Komurasaki. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama di cover story Germa Double Six, Eksekusi Tanpa Emosi volume kelima dengan judul Pudding Punch untuk orang-orang yang menindas Sanji-san. Di cover story atau sampul kali ini kita bisa melihat Charlotte Pudding meninju Niji dan Yonji yang masih ditahan di buku Mondor dengan alasan karena mereka selalu membuli atau menindas Sanji. Tinju pembalasan untuk Sanji dari sang kekasih. Apakah kita boleh menyebutnya tinju amarah cinta? Prikitiu. Berlanjut, masuk ke cerita chapter kali ini. Kozuki Momonosuke memberitahu Yamato bahwa dia sudah berbicara dengan Junisa. Namun dia tidak tahu lebih detail tentang kejahatan yang dilakukan Junisa di masa lalu. Saat Momonosuke mengatakan ini, kita melihat Junisa berada di sebelah kapal pemerintah dunia, tetapi Junisa belum menyerang mereka. Junisa berkata, "Momonosuke, aku menunggu perintahmu. Aku datang untuk bertarung bersamamu." Berpindah atau beralih ke Yamato yang nampak sangat senang. Dia kemudian berkata, "Luar biasa, Momonosuke-kun, Anda dapat berbicara dengan gajah. Seperti yang diharapkan Oden, kamu adalah orang yang akan membawa dunia ini ke pajarnya." Namun setelah mendengar apa yang Yamato katakan, Momonosuke nampaknya tidak terlalu yakin tentang hal yang Yamato utarakan. Momonosuke lalu berkata, "Setelah membaca jurnal ayahku, aku tahu aku tidak boleh mati. Tapi halaman terpenting dalam jurnal telah dirobek oleh ayahku. Apa yang dia dan Roger lihat dan tertawakan di pulau terakhir itu, aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Ayah tidak memprediksi masa depan. Bahkan jika dia ada di sini hari ini, dia masih ingin membuka perbatasan negeri ini. Aku bodoh. Aku merasa tidak ingin membuka Wano Kuni jika itu berarti membahayakan orang lain. Apa aku pengecut karena berpikir begitu, Yamato?" ucap Momonosuke. Setelah kata-kata ini, Yamato terlihat khawatir pada Momonosuke terkait hilangnya lembar terpenting dari jurnal Oden yang nampaknya berhubungan dengan Laugh-Tale. Nampaknya ini membuka kans besar bagi Yamato menjadi next nakama. Mengingat dia pernah mengutarakan keinginannya untuk ikut berlayar bersama Luffy dan beberapa hal yang memperkuat hal tersebut. Namun, ini akan kubahas secara terpisah spesial untuk kalian nanti, Leo. Berpindah ke lantai 3 Kastil Onigashima, Pukurokuju telah kehilangan kesadaran. Dia benar-benar terbakar. Sementara itu, Raizo menjatuhkan dirinya ke tanah sambil berteriak dan mulai berputar untuk memadamkan api. Jinbe tiba di daerah itu dan melihat Raizo yang terluka di tanah. Jinbe berkata, "Hei samurai, kenapa kamu belum kabur?" Kemudian Raizo menjawab, "Kamu adalah kru Luffy Dono. Aku harus cepat, persiapan hampir selesai." Ada suatu hal yang tersirat dari kata-kata Raizo. Bagaimana menurutmu, Leo? Berlanjut dan berpindah ke aula harta di lantai 2, kita melihat bahwa Orochi sangat gugup dan marah karena Pukurokuju tidak muncul-muncul. Dan dia bertanya-tanya apakah Pukurokuju meninggalkan Onigashima sendirian. Dia juga bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Kazenbo. Sementara itu, Komurasaki terus bermain samisen. Orochi berkata, "Hei Komurasaki, kenapa kamu masih bermain? Berhenti! Dan kenapa kamu selalu memakai topeng? Apakah kamu Komurasaki yang asli atau hanya hantu?" Tiba-tiba atap runtuh di atas Orochi yang terjebak di bawah reruntuhan. Orochi mencoba keluar tetapi dia tidak bisa. Kemudian dia meminta bantuan Komurasaki. Melihat kondisi Orochi, Komurasaki berkata, "Oh, sepertinya kamu tidak menyadarinya." Sementara itu, Orochi kebingungan. "Hah? Apa yang kamu lihat, Komurasaki? Tolong aku," ujarnya. Komurasaki lanjut berbicara. "Aku menikahmu dengan batu laut agar kau tidak bisa berubah menjadi monster.
ujarnya pada Orochi yang terkejut dengan apa yang Komurasaki lakukan padanya. Apa yang kamu lakukan? Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Ujar Orochi. Komurasaki berkata, mencintaimu? Betapa lucunya, tidak ada perasaan seperti itu di hatiku. Apa? Ujar Shogun terjelek di muka bumi yang terkejut. Komurasaki kembali berbicara. Lagu yang sangat kamu suka berjudul Putri Bulan. Komurasaki atau Hiyori kemudian teringat saat ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai lagu itu, dan dia menjawab bahwa dia akan belajar bermain lebih baik lagi. Setelah mengingat momen tersebut, Komurasaki atau Hiyori akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada Orochi. Namun dia belum melepas topengnya. Komurasaki atau Hiyori berkata, ini adalah lagu yang disukai Kozuki Oden, lagu yang disukai ayahku. Mendengar hal tersebut, Orochi begitu terkejut. Ayah! Ucapnya penuh tanda tanya. Komurasaki atau Hiyori berkata, bagaimana aku bisa memaksakan diri untuk tersenyum? Ujarnya pada Orochi. Kalau dibuat judul FTP ini, judulnya Pacarku Ternyata Anak Dari Musuhku. Dan kembali ke pembahasan. Berlanjut dan berpindah ke ruang bawah tanah kastil, Izo dan agen CP0 dengan topeng menyerang satu sama lain pada waktu yang sama. Izo menembaknya di batang tubuh, dan agen CP0 menggunakan Shigan untuk melawan Izo. Izo lalu berbicara, kamu harus bertahan, Kiku. Lalu kemudian mereka berdua, Izo dan agen CP0, jatuh ke tanah dan terluka parah. Setelah itu, bos CP0 duduk di tanah. Sepertinya dia juga terluka, namun tidak sebanyak rekannya. Dia lalu berkata, sialan Izo, maha, ucapnya. Dia kemudian mendekati partnernya sambil meratap. Mengapa sisa kru Shirohige membantu anak itu? Sementara itu, agen CP0 yang bernama Maha berkata, cepat dan dapatkan Nico Robin. Kemudian tiba-tiba, Denden Mushi bos CP0 mulai berdering. Lalu suara keluar dari Denden Mushi. Dengarkan baik-baik, aku memiliki perintah baru dari Gorose. Gorose, ucap bos CP0 usai mendengarkan Denden Mushi. Lalu kembali suara keluar lagi dari Denden Mushi. Luffy si topi jerami harus segera dimusnahkan. Sementara itu, bos CP0 kaget. Apa yang kamu bicarakan? Topi jerami sedang melawan Kaido. Apa kau ingin aku menghalangi pertarungan Kaido? Tidak mungkin. Tepat dugaanku, Leo. CP0 pasti mikir-mikir kalau mau mengganggu pertarungan Luffy dan Kaido. Karakter seperti agen CP0 pasti akan memanfaatkan situasi dengan menunggu hasil akhir dan kondisi pemenang duel. Kalau saat ini dia ikut campur untuk tipikal Kaido atau Luffy, malah keduanya bisa bersama-sama membungkam orang asing atau pihak lain yang mengganggu pertarungan mereka. Apalagi jika itu adalah pemerintah dunia. Untuk Kaido yang pernah dijadikan objek penelitian, siap-siap auto Thunder Bagua ke CP0. Apa nggak auto ketar-ketir tuh bos CP0? Perintah ini seolah mengingatkan kasus serupa di manga sebelah, di mana seorang Kakuzu diperintahkan atau diberi misi untuk membunuh Hashirama Senju. Ya konyol lah, beda level bos. Apalagi jika kita kembali ke kasus bos CP0. Ini yang mau diganggu dua orang bos. Mana levelnya sudah, ya nggak perlu kusebutkan lah. Kembali ke cerita, Denden Mushi kembali mengeluarkan suara. Saya tahu itu tidak mungkin, tetapi fakta bahwa ini adalah pertempuran kelas atas dunia, dan itulah mengapa ini sangat berbahaya. Anda harus mengerti bahwa pemerintah ini diberikan untuk mencegah apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, saat agen CP0 berbicara, Disdrake bangkit lagi. Dia terluka dan Izo masih tidak sadarkan diri di tanah. Disdrake berkata sambil terengah-engah, aku tidak akan mati dengan tangan kosong, ujarnya.
Denden Mushi kembali bersuara. Hanya itu kabar atau informasi yang kami miliki dan bisa berikan. Sementara CP0 atau bosnya tadi kembali berbicara. Ada apa dengan kelompok ini? Mungkin yang dimaksud adalah aliansi Luffy dan yang lainnya, karena mereka sungguh-sungguh merepotkan. Apalagi saat ini Disk Drake kembali bangkit untuk mengambil perannya dalam pertempuran. Tenang Disk Drake, selama kau berada di sisi Luffy, jangankan CP0, Yonko sekalipun bisa kau tumbangkan. Dekingannya Mamang Oda bos. Canda. Kembali ke cerita. Di area basement lain kita melihat Usopp dan Hamlet mencoba mencari cara untuk melarikan diri sebelum kastil runtuh. Hamlet membawa Kinemon dan Okiku. Nekomamushi, Carrot, dan Wanda akan masuk ke dalam kubah karena di luar mereka bisa jatuh dari pulau jika mereka banyak bergerak. Kita juga melihat bahwa Franky telah berhasil menangkap Roronoa Zoro di udara sebelum dia jatuh dari pulau Onigashima yang melayang di udara. Dan sekarang dia mengangkatnya ke tanah dengan lengan cyborgnya. Sementara itu, Nami sedang berbicara dengan Zeus di dekat pemandian, di lantai bagian dahi. Zeus berkata, mereka mengalahkannya. Dilanjutkan Nami yang juga berkata, jadi Toraukun mengalahkan Big Mom. Seberapa jauh api telah meluas di kastil, kuharap Usopp baik-baik saja, ujarnya. Zeus berteriak, Mama! Lalu Nami berkata, Zeus, siapa yang lebih penting bagimu, Big Mom atau aku? Nami, ucap Zeus. Mereka berdua lalu masuk ke kamar mandi. Otama dan Speed juga ada di sana bersama Marco yang sedang menyembuhkan Komachio dan Hihimaru. Otama berkata, Hihimaru, Komachio, aku harap kalian baik-baik saja. Lalu Marco berbicara, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Hati-hati dengan puing-puing yang berjatuhan, ujarnya. Tolong tetap di belakangku, ucap Speed pada Otama. Marco lalu kembali berkata, jangan bingung dulu, kita berada di pulau paling berbahaya di dunia, ujarnya. Berlanjut dan berpindah ke area di mana Big Mom bertarung melawan Law dan Kid. Bajak laut Kid dan bajak laut Hati masih bersorak, tetapi kemudian batu-batu mulai berjatuhan dari atas. Sementara itu, Eustace, Kapten Kid, dan Trafalgar di Waterloo terbaring di tanah dan kelelahan karena pertempuran mereka melawan Big Mom. Kid kemudian berkata sambil terengah-engah, haruskah kita bersiap untuk Kaido? Kemudian Law menjawab juga sambil terengah-engah, tidak perlu. Jika itu Kaido yang akhirnya turun, bagaimanapun kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Saat mereka berbicara, kita melihat bahwa Luffy dan Kaido masih bertarung. Setelah bentrokan baru dengan Hausoku Haki, pertempuran berhenti selama beberapa detik. Kaido mulai berbicara, apakah kau melihatnya? Anak-anak nakal itu melakukannya. Lin, mereka mengalahkannya, ujar Kaido. Sementara itu, sambil terengah-engah, Luffy juga berkata, Jagi dan yang lainnya berhasil. Mereka luar biasa. Jagi, macam-macam aja manggil nama orang nih Sencho. Law jadi Torau lah. Aduh. Kemudian flashback kecil dimulai di mana Kaido ingat pertama kali dia bertemu dengan Big Mom. Flashback ini milik Kaido dari sudut pandangnya. Jadi kita tidak bisa melihat seperti apa dia saat itu. Tapi kita bisa melihat Big Mom yang cantik dan muda. Wow, cantik dan muda. Big Mom berkata, apakah kau tidak punya mulut? Halo, apakah kau tidak tahu bagaimana berbicara? Mama, berapakah umurmu? 15? Betapa muda. Apakah ini pertama kalinya kau bergabung dengan Rock? Jangan percaya Rock. Dia bukan orang yang bisa diandalkan. Aku Lin, wanita yang akan menjadi raja bajak laut. Senang bertemu denganmu. Flashback saat Kaido join bajak laut Rock nampaknya. Kemudian kembali ke masa sekarang. Kaido masuk dalam mode Naki Jougo. Kaido berkata, kalau dipikir-pikir, aku sudah lama mengenalmu nenek tua.
tepat ketika kita baru saja bersumpah untuk pergi dan mendapatkan One Piece bersama. Dan ini terjadi. Saat Kaido menangis, Luffy mengejarnya saat dia berubah. Kaido menerima pukulan cepat dengan Hao di wajahnya. Gear keempat, Snake Man. Gomu Gomu no Hydra, 9 kepala ular. Kaido berteriak kesakitan dalam halaman ganda yang luar biasa. Kapten tercinta kita menggunakan serangan baru yang dengan serangan tersebut Luffy mengenai Kaido dengan beberapa jet Culverin sekaligus dengan Hao Sokuhaki. Luffy lalu berteriak, "Aku tidak peduli dengan ambisimu, apalagi membuat rakyat negeri ini kelaparan. Ini adalah gear keempat terakhirku. Aku tidak akan berhenti menyerangmu sampai aku kehabisan kekuatan." Kaido berkata, "Dari mana pukulan ini berasal?" Luffy kembali berteriak, "Aku pasti akan menendangmu keluar dari Wano Kuni." Wadidaw, kapten tercinta kita. Sebuah kata-kata yang menyiratkan jika Hydra adalah jurus terakhir dengan mode gear keempat. Apakah kalian berpikir yang sama denganku? Wadidaw lah pokoknya. Kalau benar-benar terjadi munculnya jurus baru, entah itu gear kelima atau mungkin awak kening dari buah iblisnya, kuharap itu berhubungan dengan harimau atau tiger. Agar menjawab teori lama kita tentang simbol yin dan yang dengan gambar naga dan harimau yang saling berhadapan. Dan karena ini tahun adalah tahun harimau, sangat pas kan Leo jika jurus Luffy berhubungan dengan tiger atau harimau. Mantap, badass, dan selesai. Minggu depan tidak libur. Yos. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.